Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal mengenai internet service provider, kali ini kita akan mengetahui jenis koneksi internet itu ada apa saja sih. Oke, baik. Untuk koneksi yang pertama itu ada yang namanya dial up. Nanti kita jelaskan apa itu. Selanjutnya ada yang namanya dedicated line. Dan yang ketiga ada wireless, yang keempat ada mobile access, dan yang kelima itu ada koneksi LAN. Sebenarnya apa sih dari kelima ini? Ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah dial up. Dial up ini adalah koneksi yang memanfaatkan saluran telepon rumah dengan menghubungkan modem ke komputer. Jadi kita butuh, pertama pastinya kita butuh saluran telepon. Pernah berlangganan ini kan kayak IndiHome itu kan pasti ada teleponnya ya, telepon rumah lah dulu tuh, telepon rumah. Nah, kita bisa memanfaatkan telepon rumah itu dibantu dengan modem, maka kita bisa terhubung ke ISP, tapi caranya adalah harus dial up dulu atau memanggil server ISP-nya, biasanya dikasih nomornya. Jadi kita daftar dulu, misalkan kita udah punya berlangganan telepon, kita tinggal hubungi penyedia layanan telepon, tinggal bilang minta ISP, baru nanti di modemnya panggil ISP-nya, baru dapat internet. Itu adalah yang pertama yang namanya dial up. Jadi harus ada pemanggilan dulu. Yang kedua ada yang namanya dedicated line. Nah, ini adalah koneksi internet yang memisahkan antara saluran telepon dan internet. Jadi kalau yang tadi itu antara telepon dan internet itu tergabung. Kalau misalkan kita butuh internet, maka teleponnya akan diputus dulu, maka internetnya yang jalan. Tapi kalau misalkan kita butuh telepon, maka internetnya akan mati. Nah, itu adalah kelemahan milik dial up. Nah, sedangkan kalau di dedicated line, dia itu terpisah-pisah antara saluran telepon sendiri, internetnya sendiri. Makanya dia lebih fokus. Dan koneksi internetnya itu tersedia selama 24 jam. Kalau yang dial up itu ya sesuai dengan dia memanggilnya aja. Kalau misalkan dia nggak panggil, dia nggak ada layanan internet. Nah, contohnya kayak di sini adalah struktur dari contoh dedicated line yang dimiliki atau yang diskemakan oleh Bisnet. Jadi ada salah satu kantor, dia memiliki layanan server sendiri, terus dia punya dial up-nya. Di sini ada kabelnya terhubung, dan di sini data-datanya berbeda. Nah, ini disebutnya sebagai dedicated line. Jadi intinya adalah dia memisahkan antara saluran telepon dan saluran internet. Yang kedua ada yang namanya jenis wireless. Kayaknya teman-teman juga di sini sudah paham betul tentang wireless. Dari katanya aja wire itu kabel, less itu sedikit, jadi sedikit kabel. Nah, di koneksi ini itu internetnya sudah tidak menggunakan kabel untuk berhubungan. Jadi kita hanya butuh access point dan wireless line. Access point itu kayak gimana dan wireless itu kayak gimana? Mungkin teman-teman kenal dengan benda berikut ini. Access point itu biasanya dikasih oleh penyedianya, kayak misalkan teman-teman berlangganan IndiHome atau Bisnet akan dikasih access point. Kalau teman-teman mungkin kenalnya, ini bukan access point, tapi ini tuh router, ya sama aja lah sebenarnya. Ini tuh sebenarnya access point untuk memberikan layanan internetnya atau menyebarkannya dan diterima oleh wireless LAN. Ini biasanya kalau misalkan bukan laptop harus beli dulu wireless LAN atau bisa memasang WLAN cord. Selanjutnya ada koneksi mobile access, dan ini sudah banyak sekali digunakan oleh orang-orang Indonesia karena bahkan perangkat yang dimiliki orang Indonesia itu lebih banyak dari jumlah penduduknya. Jadi satu orang itu bisa memiliki 2 sampai 3 telepon genggam. Nah, koneksi ini adalah memanfaatkan bantuan dari provider kayak Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya. Ini namanya mobile access. Jadi koneksi internet yang digunakan pada handphone itu disebut sebagai mobile access. Yang kedua, selanjutnya ini ada kecepatan transfer data mobile access. Jadi bisa dilihat ada generasi 1 sampai generasi 5, satu 1G sampai 5G. Kalau 1G ini ada yang namanya GPRS atau General Packet Radio Service. Ini memiliki kecepatan kurang lebih 115 kbps. Ya, ini sih lumayan lah ya untuk generasi-generasi awal. Dan yang kedua itu ada generasi Edge, EDG, Enhanced Data Rate for GSM Environment. Ini kecepatannya kurang lebih 384 kilobyte per second. Dan selanjutnya ada
2,5 G, loh kok 2,5 ya, karena memang ini masih sebenarnya pengembangan dari 8G, tapi tidak terlalu signifikan pengembangannya, jadi hanya menaikkan beberapa kecepatan saja gitu. Ini ada tipenya, ada WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access, atau UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service. Ini memiliki kecepatan 2 MB per second. Kalau misalkan teman-teman menggunakan kecepatan segini, teman-teman itu bisa nonton YouTube dengan kualitas maksimalnya adalah 480 pixel, nggak bisa nyampe 700. Bisa sih, tapi nantinya lumayan lemot, nanti ada buffering yang banyak. Selanjutnya ada 3G. Ini tipenya biasanya HSTPA, High Speed Downlink Packet Addressing. Ini kecepatannya sudah naik, ada di 3,6 Mbps. Ini juga sudah lumayan bagus ya. Muncul lagi ada yang namanya 4G LTE, Long Term Evolution. Ini kecepatannya 100 kali lipat daripada yang HSTPA. Kalau yang di 4G ini kecepatannya ada 300 Mbps. Wah, ini lumayan bagus banget ya. Bukan lumayan lagi, ini sudah sangat bagus. Dan yang teknologi terbaru itu ada yang namanya 5G. Ini namanya belum diketahui, mungkin teman-teman bisa kasih nama sendiri. Ini kecepatannya bisa lebih dari 300 Mbps. Ya, selanjutnya koneksi berikutnya ada yang namanya koneksi LAN. Koneksi internet ini memanfaatkan kabel jaringan LAN. Kalau teman-teman biasa suka main ke lab komputer yang dulu, yang tanpa wireless, itu biasanya menggunakan koneksi kabel jaringan. Oke, jadi itu ada jenis-jenis koneksi. Yang pertama ada yang namanya dial up, jadi kita harus menelpon dulu baru kita dapatkan internet. Lalu ada dedicated line, ini memisahkan antara internet dan telepon. Yang selanjutnya ada wireless, komunikasi internet jaringan tanpa kabel. Selanjutnya ada mobile access, internet yang memanfaatkan teknologi handphone dari provider. Dan selanjutnya ada koneksi LAN. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.